Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas syarat-syarat pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023. Jadi bagi kalian yang belum mengetahui apa saja syarat pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023, silakan menyimak penjelasan saya di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita lihat syarat-syaratnya apa saja. Jadi ini penting untuk dipahami, jangan sampai kalian bingung dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan pendaftaran sebagai peserta UTBK SNBT tahun 2023. Nah, kita akan lihat syarat yang pertama, yaitu memiliki akun SNPMB yang sudah diregistrasi pada tanggal 16 Februari sampai dengan 3 Maret tahun 2023, ya. Kemudian yang kedua, harus memiliki nomor induk kependudukan, ya. Jadi warga negara Indonesia dan memiliki nomor induk kependudukan. Nah, bagaimana kalau misalnya belum punya NIK, belum punya KTP? Maka segera segera mengurus, menghubungi kantor Dukcapil setempat dan segera meminta untuk diterbitkan KTP. Kalau biasanya itu kalau misalnya belum ada blanko akan dikasih KTP sementara dalam bentuk secari kertas. Itu bisa digunakan untuk mendaftar UTBK SNBT tahun 2023. Kemudian syarat yang ketiga, tentu saja yang bisa mendaftar UTBK SNBT ini adalah siswa SMA atau MA atau SMK sederajat calon lulusan tahun 2023 yang memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2023. Nah, bagaimana kalau misalnya per 1 Juli tahun 2023 umurnya sudah 26 tahun? Maka tidak bisa, ya. Secara sistem akan tertolak pada saat melakukan pendaftaran. Jadi yang bisa itu hanya mereka yang berumur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Kalau lebih dari ini, maka dia akan tertolak secara otomatis oleh sistem. Nah, kemudian kita akan lihat lagi syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu mereka yang mendaftar UTBK SNBT ini harus memiliki surat keterangan siswa kelas 12, ya, disertai dengan foto berwarna terbaru, kemudian ada stempel dan cap sekolah, serta tanda tangan kepala sekolah. Nah, bagian-bagian ini harus diperhatikan betul, jangan sampai ada satu bagian yang kurang. Misalnya jangan sampai surat keterangannya itu tidak distempel, atau jangan sampai surat keterangannya itu tidak ditandatangani oleh kepala sekolah, ya. Atau jangan sampai surat keterangannya itu tidak disertai dengan foto, maka otomatis berkas yang diusulkan saat melakukan pendaftaran otomatis juga akan ditolak, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba lihat lagi syarat pendaftaran yang kelima. Siswa lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2021 sampai 2022 atau lulusan paket C 2021-2022 yang memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2023. Nah, jadi bagi kalian yang lulus tahun 2021, 2022 atau misalnya yang lulus paket C di tahun yang sama 2021 sampai dengan 2022, itu bisa juga mengikuti atau mendaftar UTBK SNBT tahun 2023 dengan catatan umur maksimalnya itu adalah 25 tahun per 1 Juli tahun 2023. Bagaimana kalau misalnya umurnya sudah lewat dari 25 tahun? Ya, maka kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, otomatis dia akan tertolak secara sistem. Dia tidak akan bisa diterima untuk mendaftar atau mengikuti UTBK SNBT tahun 2023. Oke, selanjutnya kita akan lihat syarat yang keenam. Itu adalah lulusan SMA sederajat dari luar negeri yang memiliki ijazah yang sudah
setarakan. Jadi bagi kalian yang lulusan SMA-nya dari luar negeri, ya maka bisa mengikuti UTBK SNBT tahun 2023 dengan catatan ijazahnya itu sudah disetarakan ya. Nah, selanjutnya syarat pendaftaran yang ketujuh adalah tidak lulus jalur SNBP tahun 2023 atau SNPTN tahun 2021 tahun 2022. Nah, tidak lulus di sini mereka masih punya peluang untuk bisa mengikuti UTBK karena sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Mereka yang sudah lulus SNBP 2023 yang kemarin atau yang sudah lulus SNPTN 2021-2022 ya, atau yang tidak lulus SNPTN 2021-2022 itu bisa mendaftar pada seleksi UTBK SNBT tahun 2023 ini. Jadi bagi yang lulus ya mereka tidak bisa lagi mendaftar ya, tidak diperbolehkan. Dan otomatis juga kalau melakukan pendaftaran atau memaksakan diri untuk mendaftar lagi bagi peserta SNBP yang sudah lulus, maka otomatis akan tertolak oleh sistem. Kemudian syarat yang ke-8, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Terkait dengan kesehatan ini biasanya itu dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat ya, untuk memvalidasi bahwasanya calon peserta UTBK SNBT 2023 itu memang betul-betul memiliki badan yang sehat secara jasmani ataupun rohani. Selanjutnya syarat yang ke-9, bagi peserta yang memilih prodi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, terkait dengan unggahan portofolio ini, maka kalian harus memastikan bahwa unggahan portofolio itu sesuai dengan apa yang diminta oleh program studi yang dituju pada perguruan tinggi yang telah dipilih. Jadi tidak bisa kita menyamakan antara unggahan portofolio di program studi kampus A dengan unggahan portofolio di program studi kampus B. Masing-masing kampus itu biasanya punya ketentuan terkait dengan unggahan portofolio ini ya. Meskipun sama-sama bidang studinya ya, tapi syarat dan ketentuannya itu kembali pada kebijakan kampus dan program studi masing-masing. Selanjutnya syarat yang ke-10 ya, bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Saya kira ini sangat jelas. Ini bagi kalian yang dinyatakan sebagai tunanetra harus disertai dengan surat pernyataan tunanetra. Ini bisa diambil di balai kesehatan atau di rumah sakit ya. Kemudian syarat yang ke-11, hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN tahun 2023. Jadi bagi kalian yang sudah mendaftar dan mengikuti UTBK SNBT tahun 2023, maka hasilnya itu hanya bisa dipakai tahun ini. Tahun depan tidak bisa lagi dipakai. Untuk mengikuti UTBK SNBT tahun depan, ya harus mulai dari nol lagi. Nilai yang didapatkan tahun ini sudah dianggap selesai di tahun ini, tidak bisa lagi dipakai untuk tahun-tahun yang akan datang. Oke, saya kira itu saja sekilas penjelasan dari saya terkait dengan syarat pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya jangan khawatir, semua yang kita upayakan pada akhirnya akan berbuah manis. Usaha yang kuat, doa juga yang kuat. Insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.